Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Jamalnet. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik maksudnya, sebuah topik tentang lemak. Nah, pernah tidak teman-teman membayangkan atau berpikir ya, kenapa rata-rata laki-laki itu perutnya buncit? Kenapa perut buncit itu kebanyakan dialami oleh laki-laki? Dan kenapa kalau perempuan buncit itu rata-rata hamil ya? Nah, kenapa laki-laki kebanyakan perutnya buncit dan bertahan lama? Kenapa perempuan tidak buncit? Nah, mungkin ada perempuan yang perutnya besar, tapi coba Anda bayangkan, kebanyakan itu adalah laki-laki yang perutnya buncit. Itu kenapa ya bisa seperti itu? Nah, itu yang akan kita bahas dalam video ini. Tetapi sebelum lanjut, teman-teman seperti biasa, klik tombol like dan subscribe biar saya makin semangat buat kontennya. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Sudah di-subscribe belum? Kalau belum, di-subscribe dulu dong. Oke teman-teman, lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa perut laki-laki buncit dan perempuan tidak. Nah teman-teman, kita ketahui bahwa susunan tubuh atau susunan kulit dari tubuh manusia itu terdiri dari yang paling luar. Kalau dulu waktu SMA kita belajar tentang kulit ya, paling luar itu ada epidermis. Nah, epidermis itu yang ini yang kita rasakan. Nah, epidermis ini yang melindungi, proteksi paling luar dari tubuh kita, melindungi dari debu, dari air ya, seperti itu, dan membungkus organ di dalamnya, epidermis. Nah, setelah epidermis itu ada dermis. Nah, setelah epidermis ada dermis di dalamnya lagi. Setelah dermis ada lagi namanya subkutan atau jaringan lemak. Nah, subkutan ini adalah tempatnya menyimpan lemak atau cadangan makanan yang kalau subkutan itu warnanya kekuning-kuningan seperti itu. Di dalamnya juga terdapat pembuluh darah. Nah, tetapi di dalam perut seorang pria, nah itu kan cenderung perutnya buncit. Apakah subkutannya besar atau menebal? Nah, sebenarnya lemak yang ada di dalam perut seseorang ketika perutnya buncit itu adalah lemak. Nah, teman-teman, perbedaan lemak antara laki-laki dan perempuan itu penyimpanan lemak ada namanya lemak sentral. Jadi, penyimpanan lemak seseorang itu pada laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau pada laki-laki ya, penyimpanan cadangan makanan atau lemaknya itu lemak sentralnya ya, penyimpanannya itu kita menyimpan di abdomen atau di perut, sedangkan wanita itu lebih banyaknya di pinggul. Oleh karena itu, kenapa kebanyakan laki-laki perutnya besar? Karena lemak sentralnya itu berada di perut, sedangkan perempuan penyimpanannya itu di pinggul. Nah, terjawab sampai di sini. Kenapa laki-laki cenderung buncit daripada perempuan? Karena lemak sentral laki-laki di perut, sedangkan perempuan di pinggul. Nah, tapi jarang ya ada laki-laki yang pinggulnya besar. Nah, itu karena lemak sentral dari perempuan itu memang berada di pinggul, kalau laki-laki ada di perut. Nah, itu yang membedakan. Terus, lemak sentral itu kalau tidak berada di lapisan subkutan berada di mana? Nah, lemak sentral ini teman-teman, atau bahasa lainnya setelah dia berada di perut itu namanya lemak visceral. Jadi lemak sentral itu adalah penyimpanan pusat lemak di dalam tubuh. Kalau pada laki-laki di perut, kalau pada perempuan di pinggul. Nah, kalau di perut, lemak sentral itu namanya adalah lemak visceral karena dia sudah berada di dalam rongga perut. Nah, lemak visceral ini itu bukan berada di subkutan, tetapi lebih dalam lagi. Jadi epidermis, kalau di perut epidermis, dermis subkutan, terus dinding perut. Nah, di dalam dinding perut itulah yang menempel di dalam usus, itu adalah lemak visceral. Nah, lemak visceral ini yang lama-kelamaan akan semakin membesar dan semakin banyak, yang menyebabkan perutnya itu semakin membesar juga. Seperti itu. Terus kenapa kalau perutnya semakin besar? Emang masalah? Itu kan sandaran dasi. Nah, banyak yang pikir seperti itu. Semakin perutnya semakin besar, itu menandakan kesejahteraan. Padahal sebenarnya kesejahteraan itu bukan dilihat dari perut. Itu berarti lemak kita banyak, kita tidak bisa menjaga pola makan dan kurang olahraga. Itu sebenarnya. Nah, apa bahayanya kalau banyak lemak di perut atau banyak lemak di dalam tubuh? Nah, teman-teman, lemak itu ada yang dibutuhkan oleh tubuh, ada juga tidak. Kalau berlebihan itu akan berbahaya bagi tubuh. Bahayanya apa?
Nah, bahayanya adalah bisa meningkatkan penyakit jantung, bisa meningkatkan tekanan darah, bisa menyebabkan diabetes, dan mengganggu penampilan. Seperti itu. Nah, teman-teman, walaupun mungkin sekarang belum terasa penyakit-penyakit tersebut, tapi nanti ketika umur 40, 50, nah metabolisme tubuh kita akan berubah dan penyakit-penyakit itu akan muncul satu persatu. Oleh karena itu ada baiknya lemak ini kita bakar. Ya, kita bakar. Kalau seperti apa cara membakarnya, silahkan nonton di video-video sebelumnya cara membakar lemak di tubuh. Tipsnya yang lain agar menghindari dari penumpukan lemak di dalam tubuh itu diantaranya adalah yang pertama, rutin olahraga minimal 30 menit sehari. Olahraganya itu seperti jogging, berenang, lari, ya seperti itu. Terus yang kedua, diet rendah karbohidrat. Terus lebih banyak mengkonsumsi protein. Hindari minum-minuman alkohol atau yang manis-manis, yang bersoda dan gula, ya seperti itu dikurangi. Terus banyak mengkonsumsi serat serta pola hidup yang sehat. Tidur teratur dan banyak minum air putih. Nah, itu adalah tips untuk menghindari perut buncit atau kegemukan. Nah, teman-teman tadi sudah tahu penyebabnya, sudah tahu cara menghindarinya. Sekarang silakan diterapkan. Memang sangat sulit bagi sebagian orang untuk menerapkan pola hidup sehat, ya. Tetapi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari diri Anda sendiri, siapa lagi? Nanti coba Anda bayangkan kalau Anda gemuk, ya, kalau tubuh Anda besar, terus Anda menderita berbagai penyakit, Anda tidak bisa menikmati usia tua Anda gitu loh. Terus Anda obesitas. Ingat, ketika Anda sudah mulai tua, lemak-lemak di perut Anda mungkin akan berkurang, tetapi penyakit mulai timbul. Seperti itu. Nah, hati-hati. Mungkin bisa juga stroke seperti itu karena lemaknya menempel di dinding pembuluh darah di otak sehingga suplai oksigen ke otak itu berkurang, jadilah dia stroke seperti itu. Karena tekanan darah tinggi, pembuluh darahnya pecah, jadi juga stroke di otak seperti itu. Lemaknya menempel di jantung, jadilah dia mungkin lama-kelamaan jantungnya akan bermasalah. Nah, jadi memang lemak ini sangat berbahaya bagi tubuh. Memang kalau dulu itu diajarkan bahwa lemak itu baik karena bisa menyimpan makanan. Ketika suatu saat kita tidak mengkonsumsi makanan, ini bisa digunakan oleh tubuh. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, itu akan berbahaya bagi tubuh. Nah, teman-teman, oleh karena itu mari kita sama-sama jalani gaya hidup sehat dan hindari kegemukan serta hidup di masa tua yang tenang dan indah seperti itu. Nah, itu harapan kita semua. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya bahas dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di subscribe kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Silahkan di share ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Jamalnet. Saya Ahmad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.